Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Suwarno, dosen program studi akuntansi Unisri Surakarta, Direktur Amla Consulting. Pada hari ini saya ingin berbagi cerita kepada Anda semuanya terkait dengan kenapa saya jatuh cinta pada salah satu metode kepemimpinan yang bernama coaching. Coaching merupakan salah satu metode yang digunakan dalam pengembangan sumber daya manusia. Dan saya mengenal coaching ini karena saya hobi membaca. Setiap ada waktu luang saya pergi ke Gramedia untuk melihat buku-buku yang terbaru. Dan pada waktu itu, 8 tahun yang lalu tepatnya, saya mendapatkan satu buku yang sangat simpel, buku yang tipis, hanya berisi 111 halaman, dengan judul Coaching People. Kemudian diberikan terjemahan pelatihan karyawan. Buku ini saya beli pada tanggal 28 Maret 2003. Dan saya selesai membacanya pada Sabtu pagi pukul 8.40 pada tanggal 29 Maret 2003. Buku ini saya baca hanya dalam waktu 1 hari. Karena saya sangat tertarik dengan coaching. Buku ini berisi tentang bagaimana kita memotivasi karyawan untuk mengubah agar karyawan yang biasa-biasa saja menjadi luar biasa. Dan kita bisa menjadi pelatih atau coach yang hebat. Buku ini dibuat oleh Rob Young. Ini buku pertama yang saya baca tentang coaching. Kemudian setelah berlangsung sekitar 7 tahun kemudian, ya benar ya, setelah 7 tahun kemudian saya mendapatkan materi coaching yang sangat lengkap sekali. Dan ini memang betul-betul saya dapatkan karena buku ini merupakan hadiah pada saat saya selesai mengisi pelatihan di LASIS. Saya diberikan hadiah buku yang berjudul Excellent in Coaching. Panduan lengkap menjadi coach profesional. Buku ini merupakan kumpulan dari para pakar-pakar coaching di dunia, dan sebagai editornya adalah Jonathan Passmore. Buku ini sangat lengkap sekali. Saya dapatkan pada tanggal 14 Februari 2010. Buku ini berisi 3 bagian, yaitu bagian pertama yang membahas tentang coaching dalam bisnis. Dalam bagian 1 ini berisi topik-topik tentang apa yang dimaksud dengan coaching. Kemudian coaching dalam organisasi dan menyusun serta menjalankan praktek coaching. Kemudian di bagian 2, model dan pendekatan coaching yang topiknya antaranya adalah coaching perilaku dengan menggunakan model GROW. Kemudian solution focus coaching. Juga dibahas tentang cognitive behavior coaching. Lalu ada juga pembahasan tentang NLP coaching. Kemudian juga pembahasan tentang transpersonal coaching. Kemudian ada juga materi tentang coaching terintegrasi, coaching antar budaya, coaching dan stres. Itu yang ada di bagian 2 yang telah saya bacakan tadi. Kemudian pada bagian yang terakhir, yaitu membahas tentang isu-isu profesional coaching. Ada 2 topik di sini yang dibahas. Yang pertama adalah etika coaching, dan yang kedua supervisi coaching. Buku ini sangat menarik bagi saya karena berisi panduan lengkap bagaimana kita
menjadi seorang coach. Dari bahasan buku ini saya sudah mendapatkan gambaran tentang coaching walaupun belum mendalam. Kemudian ketertarikan saya dengan coaching semakin hari semakin bertambah. Maka saya ingin mempelajari, mendalaminya. Kebetulan ada kesempatan di Jogja, Coaching Indonesia mengadakan seminar Coaching for Excellence, Becoming Competent Coach. Jadi ada pelatihan yang memberikan pengantar tentang profesi coach itu seperti apa. Seminar ini diadakan di Hotel Grand Suri, Yogyakarta. Saya ikuti pada tanggal 10 Desember 2016. Jadi setelah 6 tahun membaca buku Excellent in Coaching, saya baru kesempatan untuk mengikuti pengenalan profesi coaching. Kemudian setelah saya mengenali tentang profesi coach tadi, saya tergerak hati saya ingin meningkatkan mengikuti sertifikasi coaching. Namun ternyata biayanya luar biasa bagi kantong saya ya. Kalau pengenalan profesi coach itu dengan biaya hanya 1,5 juta, tetapi kalau ingin mengikuti sertifikasi tentang coaching itu biayanya 10 juta. Maka tentunya saya tidak bisa langsung mengikuti. Saya mulai menabung dan 2 tahun kemudian barulah saya bisa mengikuti sertifikasi coaching yang diadakan oleh Coaching Indonesia. Tepatnya pada tanggal 21 sampai dengan 23 September 2018, saya kemudian mengikuti Professional Coach Certification Program. Selama 3 hari saya digembleng terkait dengan bagaimana kita menjadi seorang profesional coach dengan berbagai macam simulasi-simulasi selama 3 hari. Nah, ini merupakan modul yang saya dapatkan ketika mengikuti pelatihan selama 3 hari di Hotel Alana, Yogyakarta. Ini buku panduan dalam bahasa Indonesianya. Kemudian buku ini merupakan panduan dalam bahasa Inggrisnya. Kemudian setelah itu saya mulai ingin mengembangkan pengetahuan saya terhadap coaching. Maka saya terus berburu buku-buku coaching. Dan sebelumnya juga saya sudah mulai membaca buku-buku coach. Di antaranya buku yang ditulis oleh Mas Al-Falaq ya, dengan judul Melampaui Batas Leadership dengan Coaching. Mas Falaq ini merupakan salah satu founder dari Coaching Indonesia. Buku ini saya dapatkan pada waktu saya mengikuti pengenalan profesi coach tadi di Grand Suri Hotel di Jogja tadi, tepatnya pada tanggal 10 Desember 2016. Kemudian buku yang lain, Effective Coaching, yang ditulis oleh Gendro Salim, yang saya dapatkan pada tanggal 26 Januari 2017. Dan buku yang lainnya yang bisa juga Anda gunakan untuk belajar coach, yaitu saya juga belajar Corporate Heroes, panduan melejitkan kinerja tim melalui kekuatan coaching, yang diterbitkan oleh Kubik Coaching. Ini merupakan kumpulan tulisan-tulisan dari para coach dari Kubik Coaching. Buku ini dibuat dengan melibatkan penulis ada Fauzi Rohmanto, Verlita Sari, Indrawan Nugroho, Anto R. Arianto, dan Dewi Asyuro. Buku ini cukup bagus. Di halaman pertama saya tuliskan, buku ini sangat saya butuhkan untuk melengkapi cita-cita menjadi coach yang profesional. Semoga terwujud sebagai bekal di hari tua.
Ini saya tuliskan pada tanggal 22 Februari 2016. Tidak berhenti di situ saja perburuan saya terhadap buku-buku coaching. Saya juga tertarik ya membaca satu buku yang sangat simpel sekali, yang berisi kumpulan-kumpulan pertanyaan coaching yang diterbitkan oleh Sinergia Life dengan judul 101 Coaching Question. Sukses coaching dengan 101 pertanyaan kunci. Buku ini ditulis oleh Amalia Hirawan. Dan buku ini sangat menarik sekali ya, karena saya beli ya menggunakan cara online ya. Di buku ini saya beli pada tanggal 18 Januari 2019. Kalau Anda ingin belajar tentang berbagai bentuk-bentuk pertanyaan, kalau kita sebagai seorang coach, buku ini menjadi buku panduan yang sangat bagus sekali yang bisa Anda gunakan. Tidak hanya ini saja, saya masih juga punya kumpulan buku yang lainnya dengan judul Coaching for Result. Ya. Ini buku yang sangat bagus sekali karena buku ini ditulis oleh para pakar-pakar coaching Indonesia yang sudah punya pengalaman. Di buku ini saya mendapatkan banyak sekali pengalaman-pengalaman coach yang dilakukan oleh para coach profesional. Dan buku ini saya beli pada tanggal 8 April 2019. Seperti apa bukunya? Pada lain kesempatan akan kami coba bedah buku Coaching for Result. Dan masih ada lagi buku-buku yang saya dapatkan juga dari Gramedia, yaitu 33 Inspirasi Coaching untuk Indonesia. Buku ini disusun oleh para alumni Erickson Coaching Indonesia, lembaga pelatihan coach di mana para alumninya itu membuat satu buku dengan judul 33 Inspirasi Coaching untuk Indonesia. Kumpulan kisah inspiratif yang membuka mata dan membangun kesadaran baru dalam meraih mimpi. Dan ada buku yang sangat bagus sekali ya. Buku ini merupakan salah satu buku panduan yang digunakan oleh Erickson Coach ya, dengan judul Art and Science of Coaching Series. Buku ini diterbitkan oleh Gramedia dengan judul Dinamika Batin dalam Coaching. Perjalanan batin membentuk hidup yang Anda inginkan. Buku ini disusun oleh Merlin Atkinson, PhD, yang sangat bagus sekali. Ya, buku ini kalau Anda baca seperti halnya Anda berbicara dengan diri Anda sendiri. Ya, saya sarankan kepada Anda sekalian untuk membaca buku yang sangat luar biasa ini. Sebenarnya buku ini ada 2 seri, tetapi seri yang kedua sayangnya tidak saya miliki, dan buku ini saya beli dengan harganya 10.000. Ya, betul. Buku ini buku diobrol di Gramedia. Sayang sekali ya, buku yang sangat bagus ini jarang orang yang membaca. Bahkan buku ini sempat mampir di rak buku yang diobrol di Gramedia. Kemudian buku yang lainnya yang sangat bagus yaitu The 3 Minutes Coach. Bagaimana kita melakukan coaching dalam waktu yang singkat, 3 menit. Buku ini bestseller di Amerika, Eropa, dan Jepang. Disusun oleh Mamoru Itoh. Ini buku yang sangat praktis, yang sangat menginspirasi bagaimana Anda memanfaatkan waktu. Sehari hanya 3 menit untuk melakukan coaching terhadap rekan Anda. Dan ini kalau dilakukan rutin akan menjadi budaya coach yang sangat luar biasa. Nah, silakan, buku ini juga sangat saya anjurkan untuk Anda baca. Dan terakhir, buku yang saya miliki adalah Coaching Genius at Work. Cara mudah membangun tim andalan. Disusun oleh Ernie Yulia Koch. Ya, silakan, buku ini juga bagus sekali. Buku ini saya beli pada tanggal 5
September 2020. Dan buku ini juga di Gramedia dengan diskon 70%. Luar biasa ya, buku-buku yang sangat berharga, yang sangat bagus, namun sampai mampir di rak buku obrolan. Sangat disayangkan sekali, padahal isinya sangat luar biasa. Demikian dulu rekan-rekan sekalian, jadi buku tentang coaching yang saya koleksi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, dan 14. Sementara ada 14, namun saya belum puas, saya akan masih mengumpulkan sebanyak mungkin buku-buku yang membahas tentang coaching. Karena di masa depan, coaching merupakan salah satu gaya pola kepemimpinan yang sangat dibutuhkan bagi individu maupun perusahaan. Baik dalam skala kecil sampai dengan perusahaan yang skala besar. Dengan saya, Suharno, sekian. Kita akan jumpa pada kesempatan yang lain. Akan saya bedah intisari dari buku-buku yang sudah saya koleksi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.